Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semua pendengar atau audiens Poker Podcast keren dari Brownies Mandua Tasikmalaya. Kali ini saya sebagai host Sasa atau Denisa Salsabila akan memandu acara ini dengan bintang tamu Kak Sophia dari Ketua Formasi di Mandua Tasikmalaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, boleh perkenalan? Oke, boleh. Oke, silakan. Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, namaku Sophia Nidia Anggreni dan alhamdulillah selama bersekolah di Mandua Tasikmalaya diberikan tanggung jawab untuk menjadi Ketua Forum Remaja Literasi Mandua Tasikmalaya. Oke, kira-kira apa saja sih yang udah dilakukan formasi terhadap literasi di sekolah? Oke, tapi sebelumnya maaf ya kalau di sini suaranya agak bising, banyak lalu lalang. Oke, siap. Yang dilakuin formasi selama di MAN terlebih semasa offline, kita selalu dakwah istilahnya dalam artian setiap 1 minggu sekali, setiap hari Kamis kita selalu ngadain gama, gerakan ayo membaca. Ya awalnya sih cuman 4 orang, 6 orang, mereka aja yang nyempetin buat baca, cuman seiring berjalannya waktu, alhamdulillah itu diperhatikan Wakasek dan akhirnya menjadi program wajib setiap guru bahasa Indonesia untuk menyarankan anak-anak didiknya buat membaca bersama sebelum pembelajaran dimulai. Dan kalau buat offline itu sendiri, kita sebenarnya kewalahan ya karena daring. Cuman ya kita terus berusaha terlebih untuk diri sendiri. Kebanyakan anak-anak formasi membudayakan dakwah literasinya dia dengan menulis gitu. Dan alhamdulillah selama pandemi beberapa anak formasi telah menerbitkan bukunya. Gitu sih Kak. Keren dong ya Kak, buku loh. Kira-kira buku apa sih yang udah diterbitin? Sama bergenre apa gitu? Oke, kalau buat buku pertama sih kita kolaborasi dulu nulis puisi dan tepatnya bulan Desember tahun lalu kita pernah launching. Wah, keren banget tuh udah nerbitin buku. Kira-kira buku apa sih yang udah diterbitin dari formasi? Kalau buat buku itu sendiri awal mulanya kita kolaborasi dulu sama anak-anak ya nggak terpaku sama formasi sih. Jadi dulu aku juga belum jadi ketua sih dulu. Cuman dulu itu formasi ngadain program, ngumpulin puisi anak-anak MAN, habis itu diterbitin dan waktu itu juga launching. Dan buat sekarang-sekarang, anak-anak lebih berekspresi untuk dirinya sendiri, gitu dalam artian mereka memanfaatkan waktu luang belajar daring buat nulis-nulis, kayak Dede Shiva, Mutiara gitu. Mereka nyicil karya dalam 1 bulan bisa menerbitkan sebuah novel. Dengan penerbit yang sama, alhamdulillah anak formasi selalu menerbitkan buku itu gratis ya, di penerbit Jogja. Keren banget sih itu, apalagi kan sekarang lagi pandemi gini ya, lagi masa mager-magernya ngerjain tugas, tapi nggak seharusnya sih mager ngerjain tugas. Cuma kalau buat yang ada bakat, pastinya harus dikembangin kan ya Kak? Apalagi dalam bakat menulis. Gimana sih, ada motivasi nggak buat para siswa yang sebenarnya ada bakat buat bikin cerita, apalagi kan sekarang ada aplikasi Wattpad, Noveltoon, kayak gitu ya Kak. Ada motivasi nggak biar mereka, para pendengar, bisa lebih memantapkan karya-karyanya di bidang membuat novel atau cerita?
Oke, di sini mungkin aku eh, konteksnya sharing aja ya. Jadi sebenarnya aku pribadi pun dulu ngerasa nggak punya bakat apapun, tapi emang waktu itu ada satu waktu di mana aku pas sekolah nggak bawa bekal. Jadi aku uh, cari pelarian perpustakaan, dan di situ aku nemuin satu buku. Aku masih ingat waktu itu judulnya Budi Pekerti Dalam Rumah. Bukunya tipis sih, cuman emang bener kata Mbak Najwa Shihab, kita hanya butuh satu buku buat jatuh cinta. Dan saat itu tergerak hati Sophia pribadi jadi menyukai buku. Bahkan Sophia nggak bisa baca buku lain selain buku itu. Sampai 3 tahun buku yang Sophia baca buku itu terus, dan akhirnya di kelas 4 SD Sophia mulai membaca buku-buku novel, buku-buku cerpen, dan disitulah Sophia mulai menyukai dunia membaca. Sebelumnya nggak pernah ada niatan apapun. Akhirnya emang tanpa sadar keseharian Sophia dilihat dan dinilai oleh guru-guru, dan tepatnya 2017 Sophia diangkat menjadi duta baca Jawa Barat dengan gelar pioner, itu masih ingat. Dan dari situlah sebenarnya motivasi terkait dunia literasi itu mulai tumbuh dalam hati Sophia. Keren banget sih. Dan setelah itu Sophia juga sih, teman-teman mungkin bentar-bentar gini ulangi teman-teman, sebenarnya setiap hari kita nggak lepas loh dari yang namanya literasi, karena pengertian literasi itu sendiri adalah tentang apa yang kita lihat, tentang apa yang kita rasa, tentang apa yang kita dengar, dan tentang apa yang kita lakukan. Jadi tiap hari sebenarnya kita nggak lepas dari kegiatan berliterasi, tapi konteksnya ini membangun apa enggak gitu kan. Dan banyak sekali anak-anak yang punya potensi menulis, cuman dia ragu dalam mengekspos tulisan, dan itu perlu keberanian besar. Terlebih kita sebagai generasi Z dan milenial, apalagi nanti generasi Alpha, kita nggak punya modal selain literasi itu sendiri. Kalau kita bisa menulis, kita bisa baca, insya Allah semuanya menopang segala hal yang emang berkebutuhan dengan masa depan kita gitu kan. Terlebih alih-alih ini mau kemanapun kita diminta buat menulis, kita diminta buat berbicara. Sophia harap ini emang nggak mudah sih tumbuhin cinta kita sama dunia menulis. Cuman kalau nggak sekarang kapan lagi? Terus kalau bukan sekarang siapa lagi? Dan buat kalian, aku pribadi first time banget di umur yang 17 bikin satu novel. Waktu itu ada perjanjian buat diri aku sendiri, kelas 11, tepatnya bulan Januari. Aku rasa aku kebanyakan jajan, tapi berkarya enggak. Mungkin di sekolah ada, tahu kan, mie ayam Mang Pepet. Iya dong, tahu banget. Nah, Sophia tuh suka banget mie ayam. Setiap istirahat tuh pasti mie ayam. Sehari bisa sampai 2 mangkok mie ayam. Mie ayam aja terus jajanan. Sampai akhirnya tergerak hati Sophia, kalau jajan terus gak ngehasilin buat apa gitu. Dan akhirnya ada perjanjian tersendiri, kalau kamu jajan mie ayam, kamu juga harus nulis satu episode. Dan akhirnya gak berharap lebih, Sophia nulis di blog sama di Wattpad. Ternyata viewer Sophia lebih dari 500. Dan banyak sekali yang nge-WhatsApp, ayo terbitin, dan alhamdulillah akhirnya terbit. Sebenarnya tergantung dari hati kita sih. Kalau udah ada perjanjian, insya Allah semuanya bisa. Itu aja sih. Nah, para readers,
Bener banget nih, it just happen ya Kak. Buktinya Kak Sophia akhirnya menciptakan karya-karya yang unexpectable. Kira-kira bagaimana aja sih mensosialisasikan literasi di sekolah? Yang pertama sih, ini program rutin informasi per tahun. Setiap tahun ajaran baru, anak-anak baru adik-adik kita disuruh bawa satu buku. Dan setelahnya kita bagi-bagi per kelas dan ada kegiatan lomba pojok baca. Sebenarnya itu juga bagian dari dakwah kita, karena emang gak semua anak di MAN itu menyerbu perpustakaan gitu. Hanya berapa persen dari anak-anak, beda sama kantin ya, padahal perpustakaan ada AC. Nah, ya enak, bener banget sih. cuman Bener. ya tetap aja ya kebanyakan kantin. Ya kurang lebihnya kita berharap biarpun mereka malas ke perpus, mungkin di kelasnya mereka bisa rawat pojok baca itu. Mungkin mereka di sela-sela kegabutannya atau bahkan sela-sela jam kosnya ngisi waktunya dengan membaca. Itu emang gak signifikan sih hasilnya. Tapi ya kalau nggak dimulai dari hal kecil, ya gimana mau jalan gitu. Sip, setuju Terlebih banget. anak-anak gak mau dituntut, gak mau dipaksa. Dan kita pakai cara pelan-pelan. Sophia, saya juga berterima kasih. Akhirnya perpus jadi loba novel ya nama. Di perpus jadi banyak novel nih. Jadi itu juga tanpa kita sadari menarik minat siswa juga buat datang ke perpus ya Kak. Yang dulunya hanya buku-buku pelajaran kayak gitu. Sekarang akhirnya ada novel-novel. Apalagi kan remaja-remaja sekarang, gila banget sih soal romansa. Tapi di balik itu semua pasti ada tantangan kan ya Kak? Ada Bisa dijelaskan gimana aja sih tantangannya? ada tanggung jawab besar terkait ini ya, terlebih sekolah kita kan berbasis Islam ya. Pasti yang dirujuk adalah wahyu pertama, Iqra, bacalah. Sophia sendiri sebagai perempuan juga menyadari bahwa Sophia kelak akan menjadi madrasatul ula buat anak Sophia sendiri. Kalau Sophia enggak memacu diri Sophia, ya Sophia ngerasa hidup Sophia sia-sia gitu. Dan sebelumnya kita ada satu waktu di mana audiens, mungkin masih ingat ketika di gedung PSBB, kita pernah disinggung terkait perpustakaan, dan akhirnya kita bersuara. Formasi mewakili anak-anak MAN 2 Tasikmalaya bersuara di situ. Bagaimana kami ingin membaca ketika buku-buku di perpus hanya disuguhkan terkait pelajaran, tidak up to date, tidak menarik minat siswa. Jangan terus salahkan kami gitu kan, ujar formasi. Dan akhirnya mungkin tergerak hati para guru, karyawan-karyawan keuangan. Dan tepatnya waktu itu ketika aku berjamaah sholat zuhur, waktu itu aku ditarik ibu, ditarik hima, ayo ke Gramet katanya. Sampai ngakaknya aku di sepatu di jalan, di mobil. Ketika di Gramedia, kita juga sadar, nggak boleh banyak-banyak bawa bukunya gitu ya, yang penting-penting aja sih. Cuman akhirnya, ayo bawa lagi, kita udah berapa keranjang, bawa terus, sampai akhirnya kalau dijumlahin kurang lebih perpus sekolah kita ngasih buku dengan total 11 juta. Dan itu excited banget, ngerasa bangga banget pakai baju alma mater di Gramet ngeborong buku gitu kan. Dan itu jadi sorotan teman-teman baik MAN Sukamana ataupun MAN lainnya gitu. Tapi pastinya itu memorable banget ya Kak. Pasti. Dari Kak Sophia sendiri nih ya, harapan bagi di sekolah sama general di luar sekolah dari literasi itu
gimana coba? Bisa dijelaskan? Harapan Sophia pribadi, ini bukan hanya terkait program wajib sekolah, tapi juga ini dalamnya, eksternalnya, semuanya elemen sekolah yang emang lebih tua dari anak-anak menyadari bahwa ini tuh penting. Kita nggak bisa disamain sama zamannya gitu. Kita perlu ada gebrakan baru, terlebih dari pembelajaran yang menuntut kita terus-terusan belajar hingga lupa skill kita. Kebanyakan orang menemukan bakatnya ketika dia membaca. Benar. Ya kan? Iya, setuju banget sih. Sophia pribadi sebagai ketua formasi berharap ada satu waktu di mana guru-guru ataupun mereka yang mewakili fokus terhadap pemenuhan ekspresi anak tuh di mana. Sophia merasakan ketika SMP, ketika ada hal seperti itu, emang itu justru membuat anak-anak semakin bebas berekspresi. Karena ya semua anak-anak berani mengepakkan sayapnya, dan itu perlu banget keberanian besar. Kalau nggak dimulai, nanti ketinggalan sendiri gitu. Sangat disayangkan. Dan terakhir, berharap segala kegiatan di apapun kemauan siswa, apapun skill siswa didukung. Tidak ada yang disampingkan, karena Sophia pribadi yakin bahwa darah yang mengalir dari tubuh anak-anak nyatanya memiliki hilir yang sama-sama ingin menjauhkan negerinya dari kebodohan. Sophia pribadi yakin bahwa garis keberagaman siswa di MAN 2 Tasikmalaya itu sebenarnya memiliki nilai estetika yang amat mewah buat MAN 2 Tasikmalaya. Benar banget sih. Kuncinya be brave ya Kak, berani mencoba dan ngelakuin. Iya. Karena hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Nah, benar banget dong. Oke, Kak, terima kasih ya. Ini sih emang keren banget, apalagi motivasi-motivasi buat para pendengar nih, para audiens. Itu bisa bikin kita have a big dream untuk ngelakuin ke depannya. Semoga formasi lebih makin maju dan lebih menggebrak lagi baik di sekolah maupun di luar sekolah ya Kak. Amin. Sekali lagi terima kasih banget untuk jadi bintang tamu podcast Poker kali ini. Perdana yang pertama, the first di Poker. Sekali lagi terima kasih. Dah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.